Aku yakin bahwa Golkar yang terbesar di negara ini. Siap. Terima kasih. Kita akan berganti narasumber. Terima kasih Pak Burnap. Dari Partai Demokrat akan berganti Langsung oleh saja Ketua saya DPP. panggil pembicara kedua. Joni Allen Marbun dari Partai Demokrat. Dari Partai Golongan Karya, Yamin Tawari. Silakan Pak Yamin. Baik, ini kelihatannya Pak Yamin genderang perang betul-betul sudah ditabuh begitu. Pernyataannya Pak Burnap meyakinkan bahwa kelihatannya memang akan betul-betul bertarung. Tapi kemudian lagi-lagi masyarakat dan juga barangkali Partai Golkar mesti berterima kasih yang katanya gara-gara sikap Partai Demokrat sehingga muncullah sikap Partai Golkar. Harusnya terima kasih sehingga mesin partai bisa bekerja. Kami menemukan momentum dengan adanya statement daripada Partai Demokrat itu. Terus terang memang kami jadi bertanya, bagaimana sih persepsi Anda Demokrat terhadap Partai Golkar? Anda menganggap kami apa? Kalau kami teman, sampai hati Anda melecehkan kami 2,5% di luar pengetahuan partai. Baik, silakan Pak. Pertama, Demokrat tidak pernah menilai partai lain. Demokrat tidak pernah menilai rumah tangga Golkar. Karena itu bukan wewenang kita. Kalaupun ada pendapat seseorang, saya katakan sekali lagi, pendapat seseorang adalah bukan pendapat institusi. Sehingga saya tekankan sekali lagi, Demokrat tidak akan pernah mencampuri rumah tangga partai lain. Saya kira begitu. Baik. Nah kalau begitu, kami juga mempelajari, SBY memang sopan santun. Yang kami heran adalah, kok ada kader-kader Demokrat yang tidak seperti SBY. Di mana sebetulnya kesopan santunan Partai Demokrat itu kepada Partai Golkar? Anda harus tahu Kembali bahwa saya katakan, saya kira kalau bicara soal itu ya kembali di partai lain pun soal individu itu ada saja. Perbedaan pendapat ada saja. Tapi manakala bahwa katakanlah pendapat itu dikeluarkan secara instrumen, tentunya secara lengkap, bukan secara individu. Baik. Tetapi sebentar, ini Baik. Pak Yamin menarik adalah Golkar mengaku sebagai partai yang dewasa, matang, tapi kok kemudian pernyataan satu orang dianggap generalisir menjadi komentar partai. Anda tahu bahwa banyak sekali masyarakat umum mendesak kepada Partai Golkar. Mengapa Anda merasa tersinggung? Anda balik saja melecehkan Partai Demokrat. Kami katakan itu bukan pribadi kami, itu bukan kelakuan kami. Kami tidak terbiasa melecehkan partai lain. Jadi membalasnya Baik. dengan menimbulkan Baik, saya akan tanya dulu Pak. Saya katakan tadi, Partai Demokrat boro-boro melecehkan. Menilai saja tidak pernah. Tetapi Pak, publik tahu ya. Sebentar, Iya, iya. kan bicara partai. Iya. Tapi kalau ada seseorang, Iya. jangan diklaim menjadi Partai Demokrat. Kalau ada seseorang dari Partai Golkar. Tapi seseorang itu bukan seseorang sembarangan Pak. Sebentar, ya, Mbak juga nggak bisa, katakanlah, mendikte pendapat seseorang menjadi pendapat institusi. Ya, baik. Tapi Pendapat seseorang. kalau seseorang itu Baik. adalah salah seorang di antara yang duduk di sini, nggak ada soal. Itu wakil ketua umum, itu orang besar di partai Anda. Dan bisa-bisanya seorang wakil ketua umum membuat statement seperti itu. Dan itu sudah teropini. Lalu Anda mengatakan bahwa kami harus Boleh. memahami itu. Pertama, betul dia wakil ketua umum. Tapi semua punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bahwa mekanisme di dalam organisasi termasuk di dalam rumah tangga Bapak juga ada. Baik. Tidak ada mekanisme Kita beri individual. interupsi dulu, silakan. Interupsi silakan. Bukan persoalan figur. Ya, silakan Pak. Bukan masalah figur yang salah ucap ataupun memang ada maknanya. Tapi juga hal yang terpenting adalah klaim tentang keberhasilan pembangunan. Kita melihat bahwa anggaran 20% yang sekarang dianggap oleh Partai Demokrat itu adalah keberhasilan pemerintah. Padahal kan ini sebenarnya pekerjaan DPR. Di mana di DPR itu adalah Partai Golkar yang terbesar. Dan kenapa... Tidak hanya itu. Misalnya klaim tentang perdamaian, terciptanya keamanan di seluruh Indonesia. Semua orang tahu bahwa konflik agama, baik di Poso maupun ketidakadilan di Aceh, ini kan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai. Sehingga kita melihat
negara Jepang, dalam hal ini universitas terkenal di Jepang yang berbasis agama Buddha memberikan penghormatan terbesar kepada Pak JK sebagai figur umat Islam yang mampu membuat perdamaian di Indonesia. Terima kasih. Ini poin menariknya sebentar, saya ke Pak Yamin. Baik, saya berikan satu, silakan Pak Ruhut. Terima kasih. Ya, tenang. Saya akhir-akhir ini, kan saya bilang saya dulu kader Golkar. Kok partai ini rada sentimental ya? Jangan. Saya ingat 2004 waktu memenangkan partai Golkar. Saya Akbar Tanjung, Yamin Tawari, termasuk Anda kita sama-sama. Tapi Burhan pada waktu itu tidak. Ya? Burnap tidak. Baik, Pak, langsung aja Pak Ruhut. Maaf. Poinnya? Ya, poinnya tenang, duduk, gantian, duduk, saya lagi ngomong, duduk dong, duduk. Ya, Tadi langsung, Anda Pak. ngomong, Silakan poinnya. Pak jadi udahlah, siapapun boleh kok mengklaim keberhasilan pemerintah, tapi kenapa Golkar selama ini dan partai yang bersama kita kok nggak ikut mengklaim, Baik, hanya menghujat. Pak Yamin dan Tapi Pak Jerry sebentar dulu. Saya lagi ngomong dong. Tapi manakala setelah Golkar polingnya naik, sekarang ikut mengklaim. Itu namanya terlambat. Baik, Terlambat. Ya, kita akan berkembangkan, mohon maaf Bapak. Kita akan berbicara mengenai ke depan, mengenai pencapresan ini. Kita sudah membahas tadi bagaimana 2,5% yang kemudian memicu Golkar untuk memunculkan capres. Tapi ke depan, apa yang kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Golkar, mempersiapkan diri, dan jangan-jangan itu seperti kita duga, akankah kemudian ujung-ujungnya bareng lagi dengan SBY? Apakah ini sudah pasti tidak mungkin berkoalisi lagi? Anda tahu bahwa survei itu adalah kecenderungan, dia bukan finalisasi dari sebuah keputusan akhir. Oleh karena itu, kalau hari ini JK disebut dalam presentasi seperti itu, terus terang, kami tidak pernah mempersiapkan JK sebelumnya untuk menjadi presiden. Ya. Itu kami harus jujur. Kami menjaga kebersamaan dengan Bapak SBY, di mana Partai Demokrat yang berada di beliau. Nah, oleh karena itu, kalau hari ini misalnya JK kemudian bersedia menjadi calon presiden atas usulan teman-teman DPD, ya marilah kita kerja dan hasilnya Tapi kita lihat. mekanisme penjaringannya bagaimana? Bukankah harus melalui Rapimnas dan survei? Ya. Apakah tetap konsisten dengan mekanisme itu atau langsung saja ditunjuk Yusuf Yang Kala? kemarin itu yang disampaikan oleh DPD 1 itu adalah aspirasi. Dia belum keputusan. Karena keputusan di DPP itu akan diambil pada saat rapim khusus setelah pemilu. Tapi artinya bisa saja berubah ya Saya ingat calonnya betul Pak bisa. Yamin bahwa Golkar pun belum kompak begitu. Saya ingat diundang Bapak di TV One juga, Bapak mengatakan Bapak ini adalah orang yang sepakat SBJK. Bukan JK for President. Sekarang Bapak sudah berubah menjadi JK for President, Pak. Oh tidak. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya setuju SBY dengan JK. Yang saya katakan waktu itu di TV One adalah belum ada keputusan SBY dengan JK. Juga belum ada keputusan tentang JK. Karena mekanisme keputusan itu diambil pada saat rapim khusus setelah pemilu. Nah, apakah keputusan Partai Golkar seperti apa? Kita lihat perkembangan ke depan. Dan apa yang diputuskan oleh DPD 1 kemarin adalah cikal bakal aspirasi yang akan berkembang ke depan. Mari kita lihat Ini perkembangan. Pak Joni, ada yang mengatakan juga JK ini bergerak, Golkar bergerak gara-gara SBY tidak kunjung menghampiri JK untuk meminangnya kembali sebagai cawapres. Jadi begini, bahwa Demokrat dari Sabang sampai Merauke bekerja keras untuk legislatif. Bekerja keras untuk legislatif. Baik. Demokrat belum memiliki pemikiran dalam konteks pilpres. Karena apa? Syarat paling utama adalah bagaimana memperoleh suara legislatif sebesar-besarnya. Setelah itu Baik, kita kasih berapa? baik, interupsi, silakan. Hah? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Tadi Pak Allen bilang bahwa prestasi itu bukan bahwa Demokrat akan berjuang untuk pemilu legislatif. Itu pernyataan dari Pak Allen Malbun. Tapi kita semua melihat di TV, di iklan-iklan, mengklaim bahwa pemerintahan sekarang adalah keberhasilan dari Pak SBY. Nah, itu kampanye apa? Bukan untuk presiden, bukan? Ya, itu menarik Terima kasih. sekali. Ada konsen pada legislatif, nyatanya tidak. Tunggu dulu, Pak SBY di situ adalah sebagai ketua badan pembina Partai Demokrat. Boleh-boleh saja. Itu satu, sebentar. Yang kedua, bahwa tidak pernah Demokrat mengklaim pemerintahan bahwa hasil Demokrat. Rakyat mengatakan kepada iklan tersebut, dalam iklan tersebut,
Terima kasih Pak SBY.